Permasalahan kerja yang ada di warung piye 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 iki lali aku. Saya tidak ya kan gini sih ya aku ini soalnya aku rasa kalau berat sih nggak masalah ini sih ya Mm-mm. itu agak jadi kerja juga anak muda kan udah dewasa yang tiga yang satu masih banyak gitu ya. Jadi Mm. setelah itu pekerjaan yang ada di luar itu yang bisa dilakukan kayak nyundukin sate Mbak kayak sampean pakai handfree, Mbak. Geruduk-geruduk soalnya. Jangan pakai handfree. ya, sampai itu dibawa pulang setiap hari saya nunjukin kan Miss sampai Mm-mm. 50 60 100 tuh terus pas apa itu tungku itu berapa hari sekali itu 5 kilo Miss terus Terus? belum jumlah itu banyak banget Miss kalau Miss Mm. kecil Miss setelah itu belum selesai kan juga Mm. bayinya belum nangis lah apalah gitu kan terus Mm. masih aku nanti harus ke pasar kok kan nih belanjanya nih untuk Mm. warung dia itu bawa bayi tapi aku taruh dulu di warung terus aku belanja Mm. terus nanti belanja sambil bayi atau majikan perempuan yang gendong gitu saya tetap membantu di sekolahnya karena juga terus yang saya tanyakan Miss itu kan berbayar kata Miss juga kan tapi Mm. hati-hati sendiri gitu aja kan Mm. terus saya bertahan Miss tapi katanya majikan udah keberadaannya udah didatangi dia sama imigrasi Miss. Aduh, terus? Terus majikan tuh kayaknya ya majikan tuh kayaknya takut gitu Miss. Tapi ketakutan dia itu nggak untuk selamanya gitu Miss. Cuma 2 hari Miss. 2 hari itu katanya hari Rabu dia datang ke kantor ke warung setelah itu aku masih belanja tadi Mm. terus setelah itu aku hari Sabtunya ke situ Miss masih ke situ terus masih ke situ aku imigrasi lah terus lewat Miss bolak balik gitu Miss aku Mm. disuruh sini Miss ngomong aja lah Miss ya aku udah bilang berkali-kali dia nggak dengerin aku gitu aku Mm. suruh sembunyi setelah suruh sembunyi terus sebentar aku suruh pulang sama bayinya gitu setelah itu Miss yang aku tanya Miss kan mereka biasanya sampai imigrasi kan udah mencurigai keadaan saya gitu kan Miss ya Mm. terus menurut Miss Yuni langkah apa yang saya lakukan itu menurut aku kan mencari agent gitu Miss ya tapi Kamu kan berapa lama di kayaknya situ? aku di sini masih 9 bulan tapi dulu udah di sini 17 tahun gitu Oke, apakah kamu sudah melaporkan pada KJRI? enggak Miss keadaan belum Miss karena gini Miss menurut aku ini juga gimana Miss ya ada juga sih yang lolos gitu kan terus gini aku mengadu pun ke ini ke apa ke agent pun kayaknya dia pernah aku curhat sih Miss waktu aku masih baru di sini nggak kuat gitu Miss dengan pekerjaan seperti ini gitu lah Mm-mm. dia bilangnya apa nggak mungkin lah dia jahat seperti itu aku udah bertahun-tahun berteman sama dia belum pernah dia itu marah sama aku gitu aku udah kayaknya aku dicaci lah Miss kayaknya udah nggak bisa kerja lah gini lah kamu dibilang pintar pun tapi kamu ngadu sama saya gini udahlah saya nggak mau lah ujian seperti itu saya diam lah Miss sampai sekarang saya sudah nggak pernah telepon sama agent tuh udah aku selesaikan sendiri lah kayak seperti itu ya Miss ya tapi kalau Mm-mm. udah kayaknya senjata aku udah dipegang polisi sama imigrasi itu Miss membuat saya takut Miss terus apa solusinya itu loh Miss maksudku Miss Satu, dia kamu harus laporan merasa ke KJRI, Mbak. Kenapa? Kalau kamu nggak laporan, eh, sangat bahaya sekali. Walaupun kamu laporan sama KJRI, tetapi jika kamu tertangkap tangan untuk bekerja di situ, tetap aja. Karena Hong Kong ini tidak menerima alasan apapun. Karena sudah dikatakan dalam kontrak bahwa jika kamu melakukan pelanggaran di dalam pekerjaan, yang bertanggung jawab itu atas kejadian itu adalah dirimu sendiri. sendiri Betul. iya sendiri Nggak ada. aku Kamu kan tidak bisa dibilang dipaksa ataupun kamu terpaksa. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kamu laporannya sama KJRI. Bagaimana advice-nya KJRI? aku udah jelasin sama majikan Miss kalau di penjara gimana dia bilangnya enggak aman-aman saja dia bilangnya seperti itu Kalau aman-aman saja, ya nggak aman juga, Mbak. Nggak. ya enggak Makanya aman laporan saya sama kan KJRI saja. itu Miss Laporan sama KJRI aja, Dok. Laporan sama KJRI saja. lapornya gimana Miss Sebentar, saya tak minta izin dulu ya. Saya minta izin dulu sama ini. Tak kasih nomornya KJRI ya. Hubungi KJRI kalau langsung ya, Dok. Ya disuruh masalah Miss Yuni gitu. masalah Mm-mm. kalau majikan tuh jahatnya nggak jahat karena apa Miss
Saya di dapur sampai sekarang itu apa ngirisin tungku tadi udah di bawah separuh lah, dua setengahnya di bawah separuh, ya separuh nanti aku ini karena nyusui satenya belum selesai, nanti aku di dapur sewaktu-waktu harus berangkat, kadang aku belum apa mis, tahu nggak mis, airnya aja mampet mis, buat buat di dapur mampet, buat mandi itu mampet mis, setiap orang masak aku harus nguras itu air lah, aku bawa ke saluran BAD itu mis, terus anaknya banyak lagi ya, terus yang buat aku heran mis, kenapa sih mereka sudah segini 11 mis mantapnya itu mis, tapi mereka nggak nggak ada sama sekali toleransinya. Saya bukannya nggak mau ngomong mis, rasanya sudah males gitu loh mis, terus ini mis menurut aku sangat keberatan juga mis, memang dia mulutnya nggak pakai mulut sih, tapi semuanya pekerjaan harus selesai gitu aja. Saya juga nggak banyak bicara sih Miss, nggak juga nggak banyak tuntutan, karena apa menurut saya, karena saya dari Indonesia Miss, itu nggak ada orang yang bisa menolong aku, karena data-data kan pasti dikunci kan Miss, agent pun nggak bantu gitu Miss, jadinya menurut saya yang saya lakukan tuh harus saya sendiri menunjukkan gitu Miss, nah itu kan tidaknya kan saya di saya sendiri saya seperti itu. Walaupun kadang di sini ada neneknya, Miss. Rumahnya kecil banget. Tapi ada nenek-neneknya turunnya di lantai, Miss. Aku kasihin juga seperti itu. Tapi kan kalau tidur sama saya, saya aja sama bayi itu cuma di sofa, Miss. Biasanya kan nggak mungkin. Nenek saya suruh di sofa sama bayi, saya juga nggak mungkin kan nanti bentar-bentar bangun. Terus belum lagi, Miss. Anak yang pertama, kalau pulang kerja sudah jam. Halo, 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 hilang bocah ya. Dok, cok dimut tuh, dok. Omong-omong dimut kupingmu nindi. Woi, woi, woi. Nek wong ori. Halo, halo, dengar nggak? Ojo dimut aku iki. Enggak loh. Wong mau bisukan no Terus, terus, terus gimana Miss? Menurut Miss itu gimana? Pekerjaan pun ya ampun Miss, istirahat juga kurang nih, setengah 12 sampai yang pertama pulang, tinggal masak, makan. Makanya kalau langsung makan gitu enak Miss. Sambil lihat HP sampai jam 12 lebih, sampai setengah satu. Nanti bapaknya kan kerjanya di bangunan Miss. Terus langsung ke warung, pulangnya setengah satu malam Miss. Dia masih minum sup itu Miss, dia juga dingdong. Sebentar lagi bayi bangun. Hmm. Jam 3, jam Hmm. 3 majikan perempuan pulang. Hmm. Jam 3 pagi. Terus kapan Miss tidurku Miss? Setengah 7. Belum ada saya harus bangun. Hmm. Nyiapin masa anak-anak. Tuh, Selesai. oh, iya. Berangkat. Gimana ya, dong? Bangun. Hmm. Terus, Terus masih pekerjaan yang dari barang dibawa pulang. Terus kapan nih saya istirahat Miss? oke, makanya tak kasih nomornya KJRI ya sayang ya. Terus Miss nanti kalau kalau itu dikasih KJR penyelesaiannya gimana Miss? Nah, lu wong aku tuh wong KJRI, yo coba ngobrol sama KJRI dulu. Terus habis itu kamu ngomong sama KJRI. Paham nggak maksud saya? Oh iya iya iya. Saya Heeh. pernah ditanya polisi juga Miss, karena belanjaan terlalu banyak loh setiap hari. Saya bilangnya kan nggak berani nih saya kalau bilangnya di warung gitu. Saya bilangnya jaga nenek gitu. Kok setiap hari bilangnya kok banyak macam sama sama Eva, ya, setiap hari seperti itu, makanya dia bilang gini, saya nggak bisa jawab Miss, karena belanjanya kan banyak banget Miss, yang kebanyakan kan laci Miss, laci yang panjang sama bunda, sama aqua, sama cihun lah, sama Mak- cibe lah, kayak seperti itu, sama samcoy lah, lopak lah, setiap hari 300 400 di Mongkok kan murah-murah Miss, kalau sudah jam 4 ke atas. Nah, pokoknya seperti kuliah, Miss, aku kerjaannya, Miss, nggak ada hentinya lah. Maka dari itu tak kasih nomor KJRI, coba mengeluh sama KJRI apa yang akan dikatakan oleh KJRI. Ngerti nggak? Iya, iya tahu. Tapi kalau menurut Miss gimana dulu, Miss? Ini saya punya pandangan gitu, Miss.
Waduh, ini terawang aku rada peteng ya ini. Aku rung iso nerawang apa-apa iki jek ya ini. Karena gini loh, Nduk. Kamu harus kehilangan. Mm-mm. Gini loh, saat kamu komplain, saat kamu komplain tuh ada dua keputusan. Satu, majikan akan memperlakukan kamu lebih baik atau majikan akan memperlakukan kamu kurang baik. Jadi ada dua konsekuensi itu, Dok. Nah, yang harus menerima konsekuensi itu kamu sendiri. Makanya Miss Yuni itu di dalam setiap masalah itu cuman bisa ngomong, tapi sing lakoni, sing menemukan jalan tuh kamu sendiri. Karena saya tidak ingin ya. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Karena kamu nggak punya siapa-siapa untuk ngobrol, nggak apa-apa. Iya, karena aku kan pernah curhat sama nenek nih, karena nenek kan pernah bilang gini, dia loh kerjaan semuanya bisa, dia nggak pernah ngomong, dia mah sehat, dia bilang gitu kan, misalnya dia itu bukan mesin, dia bilang gitu neneknya, udah anaknya bersama saya kalau malam, dia bilang kamu aja lo anakmu aja lo, kamu bilang pernah gendong, coba kamu gendong gantian, dia itu Hmm. bukan mesin, dia bilang gitu kan. Hmm. Bapaknya marah habis, udah aku langsung bangun, aku ambil tuh si anak, langsung aku tidurin. Terus aku bilang gini, nanya sama itu Bang, udah kamu tidurlah, tidurlah. Besok besok aku ajak ke taman, kamu tidurlah. Alhamdulillah Miss, dia tidur Miss, udah tidur pulas. Terus aku bilang neneknya, udah nenek kamu tidur aja, bilang jangan selalu bantu aku sama neneknya Miss. Terus dia bilang gini, aku pernah ngomong sama sama anakku yang laki-laki kan anaknya dia, aku pernah ngomong jangan seperti itu sama dia. Dia bilangnya gini, aku yang dia itu sudah mahal. Terus dia kalau membantu di warung kan berarti kan 2 jam aja udah bisa menggaji dia. Dia harus harus kerja di sana 4 jam atau 5 jam. Jadi dia itu menghasilkan kita, dia bilang seperti itu. Dia sering bilang sama saya seperti itu, Miss. Udah oke okay lah bagi aku lah. Terus dia bilang gitu, aku nggak bisa membantu kamu, neneknya gitu, maaf lah, bilang gitu. Terus aku Oke, bilang nggak apa-apa lah. oke, 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 Terus oke. Terawangane kok malah butek iki wis ora usah ngomong ning dindi. Soalnya gini loh, kamu itu sebentar. Kamu itu bingung karena maji kamu baik, kamu butuh duit tapi kowe wedi. Terus aku mau kon piye? Terawang aku mundak suwi ya mundak butek lek mau kono nek kuwi mau. Intine karepmu ki opo ngono lho, tak celatu kan kok yo. Dengan kamu kayak gini nih sebentar, dengan kamu kayak gini ini kamu tuh sebenarnya lagi membenarkan dirimu. Gak apa-apa wes kerja. Tetapi kue wedi. Iya kan? Duh, mati wonge. Dicelatu hilang wonge mesan. Aduh, hilang wonge mesan. Aduh. Piye iki konsep iki? Aduh, wonge melayu wes. Piye iki? Aduh, aduh, aduh. Lah aku ora nyeneni lho yo. Urung nyeneni lho yo. Wong wis ilang dikit lho yo. Bukan salahku lho yo. Wong ilang-ilang dhewe lho ya. Engko dipikire aku jahat ngono. Aku rung nyelatu dhewe lho ya. Paham ya maksud saya? Dek ilang-ilang dhewe lho, ilang karepe dhewe lho ya. Artinya adalah satu, teman-teman. Kamu itu butuh duit, tapi kue wedi. Terus kue membenarkan dirimu dengan mengatakan bahwa di rumah itu ada yang membelamu. Terus aku mau kon piye? Kamu itu butuh duit, tapi wedi. Lah ya aku mau kon piye rek solusi apa? Ya kue mau tak pasrahne ndek KJRI. Coba konsultasi sama KJRI. Karena kalau ada apapun, ingat kamu yang harus bertanggung jawab atas dirimu. Lah, gue ini melakukan pekerjaan di luar job, tapi seneng. Karena duitnya aman, majikannya gak rewel. Ya kata rewel piye? Wong pekerjaannya di warung, di toko. Nggak boleh bekerja di toko. Tapi awakmu membenarkan dirimu. Ya ora apa-apa, Mis. Mbaya api, ya ora apa-apa ngene. Terus aku mau kon piye ya iki? Aku paling dadi dukun iki ya ora payu rawang-rawang lek mulet-ulet ngene iki rek. Paham nggak maksudku? Yo kudu wani resiko. Yo apa ora? Aduh, lah aku mau kon piye? Wis juamane edan tenan kok. Ngene iki garane wong muset ae pemikirane. Paham nggak maksud saya, Rek? Lah iki yes. Tapi no 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 no. Jadi kamu nggak mau nggak kerja di sini? Yes. 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 Ya ora ngono konsepe, Rek. Ngerti nggak maksudku? Let no, you wis no, katakan no. Karena itu gini loh, masalah itu timbul karena kamu mempersulit dirimu sendiri. Ngerti nggak? Masalah itu timbul bukan karena orang lain, kowe dhewe.
Wis diomongi kuwi wis gak iso ditoleransi. Kuwi ngengkel. Karena ada orang yang mendapatkan malapetaka iki karena uji nyali. Kowe iki jajal lah, gak popo lah. Menawa ora. Jadi permasalahan itu bukan karena memang kowe ditakdirno lho untuk topi barang. Ditakdirno kowe iki untuk malapetaka. Tapi kowe iki jarak uji nyali ngono kae lho, Rek. Paham gak sih uji nyali? Ngono ki ya ora oleh. Jadi kowe iki wis ngeroh bahaya, ya aja ditantang. Lah wong bahaya kowe nantang yo yo protol atimu rek. Serius iki aku. Jangan menantang malapetaka. Iki yang selalu saya ingin sampaikan. Aduh, kok yo uji nyali barang ki piye to konsepe rek uripmu iki. Alas mbok sak karep-karepmu lah. Aku ngono wis mau kahanan rek. Diomongi